Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe yang ada di pojok sebelah kanan bawah. Jangan lupa dipencet loncengnya biar lu kalau ada video baru dari gua ternotif. Di kesempatan video kali ini, gue ingin berbincang-bincang lagi dengan salah satu teman kita yang kebetulan dia nagih setelah masuk video gue yang pertama. Tapi di video kali ini dia akan membicarakan tentang impresi Perang Dunia Keduanya dia, ya kan? Siapa itu dia? Ini dia. Kita sambit dia, Anggi Iqbal. Assalamualaikum Om Arif. Ya, ini untuk kedua kalinya nih gue masuk channel Selamat Gini Hari. Gimana Om, kabar Om? Baik Om? Iya Anggi, gue juga baik-baik aja di mari. Semoga corona cepat selesai. Semoga kita bisa semuanya bermain kembali, sukir bersama dan riang gembira. Nah, kenapa sih lu tertarik sama impresi 101 First Airborne ini? Apa pula keistimewaannya, Nggi? Ya Om, kenapa gue tertarik dengan impresi ini? Jujur aja, karena awalnya tuh gue sering nonton film Band of Brothers. Jadi gue cari tahu tentang gears-gearsnya gitu kan. Terus apa aja sih yang dipakai pada saat Perang Dunia Kedua itu gears-gearsnya, dan gue lihat tuh cukup seru gitu untuk gears-gearsnya, dan lebih seru lagi kalau gue pakai buat sukir. Itu sih Om, kenapa gue suka sama impresi ini. Untuk sejarah singkat impresi yang gue pakai ini tuh sebenarnya pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Sekutu melancarkan invasinya ke negara-negara yang dikuasai oleh Jerman pada saat itu. Nah, kebetulan salah satunya adalah Prancis. Jadi Sekutu menginvasi negara Prancis untuk membebaskannya dari cengkraman Jerman. Nah, di situ ide itu pasukan Amerika diterjunkan. Salah satunya yang gue pakai ini 101 First sama 81 Second Infantry. Nah, itu sejarah singkatnya tentang impresi yang gue pakai. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa kunjungi Instagram Selamat Gini Hari, karena di sono ada aparel terbaru kolaborasi antara Selamat Gini Hari dan Pratama Taktikal. Silakan dipesan ya. Di PO pre-order itu sudah mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 2 Juni. Buruan pesan sesuai dengan keinginan Anda. Ada warna hitam dan ada warna biru. Seperti pada desain ini, itu harganya 165.000, belum termasuk ongkir. Begitu. Buat teman-teman yang memesan tanggal 10 sampai tanggal 2 Juni akan mendapatkan stiker eksklusif dari Selamat Gini Hari. Dan jangan lupa juga kunjungi Instagramnya Pratama Taktikal buat melihat desain-desain terbarunya di Instagramnya, baju-bajunya, kaos-kaosnya, jaket-jaketnya, semua lengkap. Bentar lagi Lebaran, jangan dihabisin tuh duit THR lu. Bukannya susah itu nyari item-item gearnya di impresi tersebut. Nah, tuh gimana tuh? Untuk gearsnya kalau dibilang susah, nggak juga Om, karena tuh masih banyak repro-repro di luar yang menyediakan berbagai macam perlengkapan, atau bisa juga ke teman-teman yang bisa buat. Contohnya di Jar tuh ada Om Farid, dia bisa bikin seragam EPA 3, atau dia bisa mengakomodir teman-teman yang misalkan nggak punya gears terus mau beli keluar, melalui dia juga bisa. Kalau untuk gear menurut gue itu Om, jadi kalau dibilang susah ya nggak juga gitu, karena masih banyak. Sekarang lu boleh lu ceritain semuanya yang lu pakai itu dari atas sampai bawah, ya kan? Biar teman-teman kali aja ada yang mau ikut-ikutan kayak lu bisa terinspirasi. Bikinnya di mana atau bikinnya di mana? Silakan. Ini impresi yang gua sering pakai buat pada saat sukir. Ini impresinya namanya 101 First Airborne. Jadi pasukan terjun payungnya Amerika pada saat D-Day atau pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, ini yang sering dipakai buat sukir.
Sekarang gua mau jelasin dari bagian kepala dulu. Helm yang dipakai oleh Airborne. Di sini M1 helmet. Di sini ada first aid pouch-nya, jadi buat medik. Dan ini M1 helmet plus linernya. Jadi di sini ada dua bagian. Bagian pertama adalah dari besi helm tersebut. Keduanya nih linernya plastik. Nah, kalau untuk Airborne sendiri, helmnya ini chain strapnya ditambahkan. Jadi ada chain strap buat di dagu. Gunanya untuk meredam saat landing atau saat penerjunan. Jadi seperti ini. Pakainya seperti ini. Nah, kalau untuk helm infanteri lainnya seperti Second Ranger, ini nggak ada ininya. Ini khusus dibuatkan untuk pasukan terjun Amerika. Ini juga ada screennya atau kamuflase jaring. Nah, dia ada decalnya atau insignanya daun waru. Ini tuh lambangnya buat Airborne 101 ini. Terus kalau untuk Ranger biasanya tuh helm buaya Ranger itu di belakangnya. Jadi ada lambang diamond terus warna orange terus tulisan 2 di sini. Itu untuk Second Ranger-nya. Nah, untuk bagian kepala itu aja sih paling. Untuk atasan dan bawahan atau uniform ini modelnya M42 dengan banyak 4 kantong, 2 di atas dan 2 di bawah. Tapi untuk biasanya tambahannya tuh di samping kiri dan kanan ini ada kantong lagi. Itu biasanya dari para personilnya sendiri buat tambahan, gunanya untuk mengangkut lebih banyak lagi yang barang diperlukan. Nah, untuk bawahannya juga terdapat 2 kantong kiri kanan, ini lumayan besar juga nih, kiri kanan. Untuk ini lambang Airborne-nya, dan untuk ranknya nih private atau yang paling bawah lah. Terus untuk dalaman sendiri ini ada dalaman kemeja atau filstritnya, bahannya semi wool dan warnanya mustard. Nah, itu yang digunakan pada saat D-Day Plus oleh 101 First atau 82nd Infantry. Nah, untuk gearnya sendiri karena menggunakan M1 Garand, jadi ini pouchnya khusus M1 Garand buat masukin klip pelurunya. Nah, ini bahannya kanvas. Nah, di sini ada suspender, ini ada granat nanasnya atau pineapple hand. Untuk sebelah kanannya ini ada water canteen botol untuk minum. Ini first aid pouch atau buat mediknya. Di sebelah kirinya lagi ada shovel atau scope. Sebenarnya ini dipakai buat Ranger. Kalau yang aslinya Airborne dimodif jadi gagangnya ini lebih pendek. Nah, di belakangnya ada master bag buat perlengkapan para prajurit, sama di sini ada tali buat tali kemari. Nah, untuk master bag ini berisi perlengkapan pribadi prajurit. Dan untuk sepatu, di sini sepatunya untuk Airborne tuh makanya jambut, jadi yang agak tinggi nih, tinggi, beda sama Second Ranger atau unit lainnya. Karena tuh ini didesain untuk saat pendaratan atau landing biar nggak engkel, jadinya dibikinlah yang panjang untuk pasukan Airborne-nya.
Untuk unitnya sendiri, ini tuh gue bikin model M1 Garand, aslinya nih dari M14. Jadi gue desain untuk depan front setnya, ininya juga agak gue pendekin, potong, sama ini netnya dipotong juga, jadi hanya muat beberapa butir peluru. Tapi kalau gue sukir biasanya gue bawa Mac M14 yang panjang, cuma buat foto-foto aja sih kalau buat Mac ini. Dan ini selingnya seling M1 aslinya seperti ini, bahannya kulit. Untuk unit atau blasteran, ini aja sih om yang sering gue pakai, karena di impresi gue ini private, jadi itu private jarang yang memakai secondary pistol 1911, itu jarang. Itu rata-rata NCO atau perwira, jadi disediakan biasanya di sebelah sini, sebelah kiri, atau di model tali ke depan, itu biasanya ada holsternya. Nah, untuk unit itu aja sih om. Nah, untuk isi tasnya sendiri atau maset bagnya nih, kalau gua om, gua isi dalamnya di sini ada nesting atau tempat makan tentara pada zaman dulunya. Di sini ada side cap. Terus di sini ada scarf atau buat selimut buat musim dingin, sama ini sarung tangan. Dan untuk isi tasnya itu, oh iya, sama ini ada nih Mac buat sukir Mac M14 yang gue pakai, soalnya kan lebih banyak. Dan itu aja om kalau untuk tasnya. Gile, ternyata emang susah juga ya nyari barang-barangnya, dan kayaknya itu emang perlu kesabaran dan perjuangan untuk membuat impresi tersebut. Nah, kalau dari lu sendiri, ada nggak Nggi pesan-pesan buat teman-teman yang ingin membangun impresi ini supaya bisa sedetail lu? Ya, buat teman-teman yang ingin memulai atau mendalami impresi Perang Dunia Kedua, saran gua tuh pribadi, riset, tanya ke teman-teman yang senior. Untuk perlengkapannya kan beda-beda nih. Kalau untuk yang gue pakai Airborne beda, Ranger beda. Nah itu tanya ke senior-senior. Seperti di Semarang tuh ada Om Yusnuk tuh, atau Om Pewi. Nah itu dia udah cukup mengetahui banget tentang gears Perang Dunia Kedua. Atau di JAR ada Om Farid, untuk di Bandung ada Kang Teddy. Nah itu bisa ditanyakan mereka gitu, kalau makanya apa sih gitu, atau mau diskusi sama mereka. Nah menurut gue itu sih om. Oke teman-teman, demikian dulu bincang-bincang kita sama Anggi Iqbal yang punya banyak impresi di dunia ini. Oke, terima kasih atas waktunya Anggi Iqbal. Ya, terima kasih juga Om Abu udah diundang kedua kalinya ke channel Selamat Dini Hari, channelnya para airsofter dan teman-temannya.